Di tengah pandemi COVID-19, PT Pertamina Persero terus meningkatkan performa guna menunjang pasokan energi nasional. Salah satu yang dilakukan Pertamina yaitu dengan meluncurkan Very Large Crude Carrier atau VLCC untuk mengamankan atau membuat supply chain jauh lebih efisien. Kapal tanker raksasa jenis Very Large Crude Carrier atau VLCC Pertamina Pride telah tiba beberapa minggu lalu di perairan Indonesia setelah resmi mulai berlayar pada 9 Februari 2021 dari Jepang. Kapal VLCC ini kini siap menjadi penunjang penyaluran pasokan energi nasional. Nah, untuk melihat seberapa besar kapal tersebut, kita lihat yuk. VLCC Pertamina Pride beberapa hari lalu telah mengantarkan sejumlah minyak mentah ke kilang minyak Cilacap dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju kilang minyak di Arab Saudi. Untuk memasuki kapal VLCC Pertamina Pride ini, kita harus mengikuti sejumlah protokol, mulai dari protokol keselamatan dan tentunya protokol kesehatan. Adapun sejumlah perlengkapan yang harus kita pakai, yaitu menggunakan jaket keselamatan, kemudian wajib menggunakan helm, sarung tangan, dan tentunya menggunakan masker. Nah, saat ini saya sudah berada di VLCC Pertamina Pride, salah satu kapal tanker terbesar milik Pertamina yang secara rutin mengantarkan minyak mentah dari Arab Saudi menuju Cilacap untuk menunjang pasokan energi nasional. VLCC Pertamina Pride merupakan salah satu kapal tanker terbesar, tidak hanya di Indonesia, namun juga di dunia. Kapal ini merupakan milik anak perusahaan Pertamina, yaitu PT Pertamina International Shipping. Seperti yang diketahui, kapal VLCC Pertamina Pride sendiri merupakan kapal dengan single crew driven single deck crude oil tanker dengan panjang keseluruhan mencapai 329.904 meter. Kapal ini juga memiliki deadweight tonnage sebesar 301.781 ton, gross tonnage sebesar 157.116 ton. Kapal ini juga mampu bergerak dengan kecepatan 16,9 knot, serta memiliki cargo carrying capacity mencapai 2 juta barel. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pemerintah siap mendukung penuh langkah Pertamina International Shipping untuk menjadi perusahaan perkapalan dan logistik yang terintegrasi. Hal ini karena bisa membuat Pertamina semakin kompetitif, serta juga bisa mengembalikan kejayaan Pertamina ke era tahun 70-an. Pertamina harus kembali ke masa kejayaannya di tahun 70, ya, di mana Pertamina menjadi global players yang insya Allah 1-2 tahun ke depan akan kelihatan titik-titiknya, ya, di mana salah satunya akan banyak subholding daripada Pertamina itu bertransformasi menjadi korporasi yang siap bersaing, tetapi didasari oleh juga good corporate governance. Di samping itu, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengatakan kapal tanker Pertamina Pride dan juga Pertamina Prime merupakan langkah baru bagi Pertamina untuk go global. Karena tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik, namun juga bisa melayani pasar luar negeri. Karena saat ini Pertamina memiliki cadangan di luar negeri dan produksi mencapai 110.000 barel per harinya. Sekarang ini kan ke Arab Saudi ya, kita crude beberapa sumur kita di luar negeri, Alger gitu ya, Irak. Jadi ini potensi-potensi yang bisa kita gunakan juga. Selain itu adalah pasar LPG yang hari ini 80% itu LPG kita masih CFA. Jadi kalau ini kita akan ambil juga seperti halnya ini menjadi FOB, sehingga ini menjadi potensi bagi PIS untuk juga menambah armada untuk pasar internasional. PIS ini ada juga di Singapura. Jadi PIS Singapura ini yang melayani, hari ini ada 2 kapal yang medium size yang dikelola oleh PIS Singapura untuk trading di luar. Jadi itu betul-betul untuk external market. Tidak berhenti di situ, potensi pasar perkapalan yang semakin besar juga membuat Pertamina International Shipping akan mengembangkan bisnis dengan membangun 2 kapal gas dalam waktu dekat. Hal ini juga semakin menguntungkan Pertamina seiring dengan perubahan mekanisme pembayaran dari pola CFR ke pola FOB. Di market Pertamina sendiri juga besar, artinya selama ini kargo-kargo itu diimpor melalui dengan pola CFR akan dikonvert menjadi FOB, artinya itu akan memerlukan alat angkut dan ini akan dikembangkan. Dan dalam waktu dekat ini tidak terlalu lama mungkin kita juga akan rencana membangun 2 unit kapal gas MAGC dalam rangka pengembangan ini semua.
Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan pengembangan serta perluasan bisnis sejumlah perusahaan BUMN harus terus dikejar. Bahkan ia meminta sejumlah perusahaan BUMN, termasuk Pertamina, bisa masuk 500 perusahaan besar dunia. Di China juga, saya juga bertemu dengan para BUMN di China. Ada 48 perusahaan BUMN Cina bisa masuk 500 perusahaan besar dunia. Sama juga saya yakin kalau nanti saya ke Amerika, walaupun mereka bukan BUMN, ya, tapi dulunya BUMN, mereka juga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang top Fortune 500. Nah, karena itu kemarin saya juga menantang teman-teman BUMN, apalagi yang besar seperti Pertamina, Himbara, Telco. Ayo dong, kita buktikan kepada dunia juga banyak perusahaan-perusahaan besar kita, BUMN kita juga bisa masuk ke 500 perusahaan besar dunia. Dengan demikian, pemerintah pun berharap kapal VLCC Pertamina Pride tidak hanya bisa memangkas biaya transportasi hingga 25%, namun Pertamina juga diharapkan lebih fleksibel, terutama dalam hal marin logistik baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Nah, dengan adanya VLCC ini, kemampuan Pertamina dalam mengamankan supply chain tentu akan menjadi jauh lebih efisien. Pertamina juga akan menjadi lebih kompetitif hingga bisa menjadi perusahaan energi kelas dunia. Tim Liputan CNBC Indonesia.